Kaulah kekasih hati, kau pemilik rindu ini, rasa yang tak terobati, ingin bersua dekatmu Nabi. Fanatka ruhi ya Habib Muhammadun. Temanjir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita Ustaz bincang-bincang dulu nih, bincang santai nih. Oh, tentang apa nih, Tad? Saya lihat Ustaz kayaknya bisa mengobati segala penyakit Ustaz ya. Insya Allah, jika Allah berkehendak. Sudah banyak yang Memang, mengobati ya. Kan Allah SWT telah berfirman. Kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya. Jadi turunnya Al-Qur'an itu sebagai rahmat dan penyembuh Ya. bagi orang-orang yang beriman. Salahnya di masyarakat awam atau masyarakat umum pada kebanyakannya mengartikan ruqyah ini hanya sekedar untuk kesurupan, padahal enggak. Intinya untuk mengobati baik penyakit medis, non medis, gangguan jin, Ya. sihir, kejiwaan dan lain-lain. Inilah inti daripada ruqyah syariah. Gitu. Jin itu apa Ustaz sebetulnya? Jin. Kata Allah SWT itu sering kita baca di surah Ar-Rahman, tepatnya di surah di ayat 15. Kata Allah SWT apa? Di sini ya, ini tadi. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Allah yang menciptakan jin itu dari nyalanya api. Terus tugas jin ini diciptakan oleh Allah SWT sama seperti kita, untuk mengabdi. Sering kita baca kita khutbah ceramah, ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia untuk ibadah, untuk menyembah Allah SWT. Itu tadi. Ustaz, ketika Ustaz kan meruqyah nih kan. Kenapa jin itu diislamkan ketika dia mau keluar? Oh, Terus kenapa tuh Ustaz? gini Tad, kalau dia dikeluarkan nggak diislamkan, jadi mau diapakan dia? Dikeluarkan, dia lebih baik mana? Keluar dengan bawa kafir atau keluar bawa Islam? Bagusan mana dia? Islam saja. Ya bagusan membaca ya Islam dong, karena memang dia diciptakan untuk ibadah juga. Kalau dia diajak masuk Islam juga nggak mau, bagi yang kafir atau yang muslim tak mau tobat dia, terus dia malah membuat celaka pasien, misalkan menyakiti pasien. Nah ini mau tak mau harus kita binasakan. Itulah biasanya kami melakukan pembinasaan, bisa dengan dibunuh, dibakar, disembelih dan lain-lain. Demi keselamatan pasien, demi selamatnya iman pasien, demi selamatnya kesehatan pasien, maka jin ini mau tak mau harus kita binasakan. Atas izin Allah itu. Gimana kalau dia Ustaz? Gimana kalau jin itu dia berbohong, dia tidak masuk Islam? Gimana tuh? Sebenarnya dalam berbicara mengislamkan jin ini, Ustaz Muhajir, itu sebenarnya sama kayak manusia. Maksudnya apa? Tugas kita ini hanya mengajak, mengajak tentang cahaya Islam ini tadi, mendapat Islam. Karena jin itu juga punya hak, Kak Majid. Jin itu, kita manusia. Jin itu punya hak untuk mendapatkan cahaya Islam, punya hak mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Karena kan kita sama-sama tahu bahasanya turunnya Islam ini, kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuturunkan kau Muhammad Islam sebagai rahmat seluruh sekalian alam. Jadi turunnya Islam ini bukan hanya untuk segelintir manusia, tetapi turunnya Islam itu rahmat seluruh sekalian alam. Manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, malaikat dan lain-lain. Ini wajib merasakan indahnya Islam. Nah itu kan. Jadi tugas kita sebenarnya hanya mengajak. Setelah itu, setelah kita mengajak,
masalah perbuatan dia selanjutnya itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Antara dia dengan Allah Ta'ala. Masa kita terus mengontrol dia? Tak mungkin. Apalagi dia dengan kita alamnya sudah beda kan? Nah, cuman di dalam mengislamkan jin ini pura-pura atau benar-benar Islam. Ini ada ciri-cirinya tak? Apa tuh tak? Saya juga pengen tahu. Nah, yang pertama, kalau dia benar Islamnya, ketika kita bacakan ayat lagi, ayat itu tidak lagi membakar tubuhnya, justru tambah sejuk, tambah tenang. Walaupun ayat-ayat ancaman sekalipun, walaupun ayat-ayat yang berbicara tentang neraka sekalipun. Kemudian yang kedua, apabila dia benar syahadatnya, benar Islamnya, biasanya tanda-tandanya itu adalah badan jin itu tidak lagi gelap, tapi bercahaya. Kok Ustaz tahu? Bukan saya tahu. Bukan saya tahu, tetapi memang jin itu mengakui, kok aku udah syahadat, kok badanku kok putih ya, kok bercahaya ya. Itu mengalami seperti itu. Ketika dia syahadat, kok tenang, kata jin itu melalui pasien kan, kok tenang. Jadi memang jin yang tadinya kafir itu memang dirasakan oleh jin itu gelap badannya kan. Setelah dia memeluk Islam, benar Islamnya bercahaya. Kemudian yang ketiga kan, yang ketiga ini termasuk yang terakhir. Dia bisa keluar otomatis apabila dia Islamnya benar, walaupun tanpa dibacakan ayat. Jadi kalau dia benar Islamnya, mudah dia keluar. Tetapi kalau dia lagi ica-ica, kata orang Riau kan, lagi nipu, lagi pura-pura, dia tak bisa keluar memang. Susah keluarnya, tambah tersiksa karena dia mempermainkan syahadat, mempermainkan Allah dan Rasul. Gitu tak. Nah, jadi ada tandanya. Bukan berarti 3 tandanya. Yang pertama tidak bisa terbakar, ayat yang kita baca. Yang kedua badannya telah bercahaya. Yang ketiga dia keluar dengan mudah. Oke, satu lagi nih tak. Terakhir atau gimana nih? Ini ya satu lagi nih yang paling terakhir nih. Terakhir apa masih terus? Terakhir. Oh terakhir. Alhamdulillah. Lama nih kayaknya kan? Kayak saya. Satu lagi nih, tunggu ya. Ini tak kan di dalam ruqyah itu kan, Ustadz ada tarik sukma, ya tak ya? Tarik sukma tak ya? Tarik sukma apa? Tarik sukma dukun. Itu tak ya? Jiwa ya semua. Jadi dalam masalah ini apakah itu boleh Ustadz? Oh ya pula ya. Tarik sukma dukun, itu bahasanya. Ya pula ya. Boleh. Boleh ya Ustaz. Boleh ya Ustaz. Itulah Ustaz saya. Coba ini tanya sama antum. Boleh ya itu Ustaz saya. Aku makanya saya sama yang ahli jinnya itu. Kita sama yang ahli jinnya. Itu masalah dukun. Masalah dukun ya Ustaz saya. Kenapa Ustaz? Jadi gini kan. Di dalam kita meruqyah, akar masalah itu sebenarnya bukan jin. Jadi apa tuh? Ya kan? Akar masalah orang sakit itu yang pertama karena dosanya memang. Cuman akar kedua itu bukan jin. Jadi akar kedua daripada orang itu kesurupan, kena santet, kena guna-guna, itu bukan jin. Jin ini hanya dapat upah adanya, diperbudak. Jadi akar permasalahan itu adalah dukun itu, tukang sihir. Jadi makanya dia memasukkan itu. Makanya ketika kita meruqyah itu, kalau hanya sekedar jinnya kita keluarkan, tetapi akarnya nggak kita eksekusi, nggak kita eksekusi dukun tadi itu, maka mungkin seminggu aman, 2 minggu aman, sebulan kemudian bisa diulang sama dukun itu, karena stok dukun itu banyak jinnya. Nah, maka supaya selesai tentang mengatasi keluhan pasien ini, maka yang kita eksekusi itu 2 tak. Jinnya dieksekusi, dukunnya juga harus dieksekusi, harus juga dihakimi supaya selesai. Itu dia. Pertanyaannya, kok pakai tarik sukma? Apa boleh lebih selalu? Itu maksudnya tadi kan? Apakah boleh itu? Kan gitu. Ini tak, kalau nggak kita tarik sukmanya, mau apa yang kita tarik? Hidungnya. Hidungnya ya kan? Nggak bisa kita tarik hidungnya, apalagi kepalanya. Nggak bisa kita tarik kepalanya. Jadi apa yang kita tarik? Nah,
maka caranya adalah menarik sukma atau jiwa. Pertanyaannya, apakah boleh narik sukma ini? Kan itu tadi. Gini kalau perkara tarik sukma di dalam ilmu fikih itu memang saya pribadi belum dapat. Tetapi masalah hukuman bagi pelaku sihir atau dukun udah ada. Mungkin Ustaz tahu, ya kan? Pelaku sihir ini hukumannya udah ada. Pelakunya, tarik sukmanya belum ada, tetapi bagi pelaku sihir atau dukun ini udah ada hukumannya dalam Islam. Udah diterapkan. Apa hukumannya? Penggal kepala sampai mati, penggal leher sampai mati. Bahkan di Arab Saudi itu udah diterapkan. Tapi di Indonesia bukan dipenggal lehernya, justru dicium tangannya. Nah ini jadi logikanya gini kalaulah dipenggal lehernya disuruh sama Islam, tapi maksudnya disuruh ini ya tentu bagi yang berwenang, bukan kita. Dibolehkan dalam arti dipenggal kepala. Apalagi hanya sekedar ditarik sukmanya. Toh tarik sukma itu tak hilang nyawanya, tak hilang dipenggal aja dibolehkan, apalagi hanya sekedar tarik sukma. Jadi tarik sukma ini itu tidak menghilangkan nyawa, kita hanya memberi efek jerah, suatu cara atau teknik ruqyah supaya dia jerah, tidak mengulangi perbuatan lagi, kita suruh dia taubat. Jadi kalau sekedar tarik sukma, menurut hemat kami yang masih belajar ruqyah, masih belajar lebih dalam tentang apa itu ruqyah sebenarnya, menurut hemat saya diperbolehkan, asalkan nyawanya tidak terambil atau nyawanya tidak, asalkan jangan sampai menimbulkan kematian. Itu aja sebenarnya. Oke, jadi sahabat, saya sudah bincang-bincang sama Ustaz Sahidani sebagai mengobati ruqyah segala penyakit. Jadi kalau sahabat ingin ada penyakit apa saja, silakan dihubungi Ustaz Sahidani ya. Ustaz ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz ya. Ruqyah kami jangan lupa. Ruqyah Syariah Al-Mustafa. Ada nomor HP di bawah tadi ya? Insyaallah. Oke. Yang ingin ruqyah, apapun keluhannya silakan hubungi nomor di bawah ini. Ini nomor WA sekaligus nomor HP.